Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Pramukti dari kelompok 3 kewirausahaan akan mempresentasikan storytelling pengusaha idola, yaitu pengusaha Insinyur Ciputra yang akan dijelaskan oleh teman saya dari kelompok 3, yaitu Cindy Widya Manihuruk, Cecilia Yosi Matutina, Mario Muhammad Al-Saban, Bintang Harsano Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Muhammad Al-Saban, NPM 193402516284. Kami dari kelompok 3 ingin sedikit menceritakan tentang pengusaha sukses idola kami, yaitu Dr. Insinyur Ciputra. Sosok Dr. Insinyur Ciputra adalah seorang insinyur dan pengusaha properti terkemuka di Indonesia. Ayah 4 anak ini dikenal sebagai pengusaha super sukses melalui berbagai kelompok perusahaan yang dibidani sendiri maupun bersama para rekannya. Ia dikenal sebagai salah satu contoh entrepreneur tersukses di Indonesia. Ia dikenal juga sebagai konglomerat dan juga dikenal sebagai raja properti di Indonesia, yang merupakan pemilik grup Ciputra yang mengelola perumahan elit. Dr. Insinyur Ciputra, beliau lahir di kota kecil Parigi, Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Agustus 1931 dengan nama Chi Chin Huan. Ia anak ketiga dari pasangan Chi Simpu dan Li Engnyo yang juga berlatar belakang keluarga sederhana. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cecilia Yosi Matutina. NPM saya 1935035160079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai background pengusaha Ciputra. Pengusaha terkenal asal Indonesia, Ciputra tutup usia di Singapura pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 lalu. Pria yang menghembuskan nafas terakhir ini di usia 88 tahun terkenal sebagai pelopor usaha real estate di Indonesia. Poin pertama, masa kecil Ciputra sejak kecil. Ciputra sudah merasakan perjuangan yang berat. Ciputra yang tinggal di Parigi mengharuskannya untuk pindah ke Gorontalo karena tak ada sekolah yang bagus di Parigi pada masa itu. Ia tinggal bersama tantenya yang bersikap ketat dan keras. Ia hanya dapat berhitung dan tidak dapat berbahasa Belanda. Bahkan ia tidak naik kelas saat kelas 3. Walaupun saat itu Ciputra termasuk anak kecil yang nakal, tetapi ia tetap mampu bekerja keras untuk membantu ibunya mencari uang. Poin kedua, memulai bisnis tanpa modal di bangku kuliah. Saat kuliah, Ciputra tidak mendapat kiriman uang dari ibunya. Ia pun mulai mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ia bersama temannya yang bernama Budi Brasali dan Ismail Sofyan mendirikan perusahaan PT Perenjana Dana. Akan tapi, Ciputra tidak merasa puas akan pekerjaannya karena menunggu pekerjaan dari orang lain. Lalu ia pun mendirikan PT Pembangunan Jaya yang bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang Harsano Putra dengan NPM 1935155161156. Di sini saya dari kelompok 3 kewirausahaan. Saya akan menjelaskan tentang rekam jejak bisnis Insinyur Ciputra. Pada masa kuliah sudah terlihat jiwa entrepreneur Insinyur Ciputra. Duduk di bangku kuliah, Ciputra yang merupakan lulusan arsitektur Institut Teknologi Bandung ini membuka jasa konsultan arsitek bangunan saat masih di tingkat 4. Ia bersama Budi Brasali dan Ismail Sofyan berkantor di sebuah garasi untuk menjalankan usahanya tersebut. Kedua, bekerja di Jaya Group dan membangun proyek Ancol. Pada tahun 1960-an, Ciputra lulus kuliah dan mendapatkan gelar insinyur. Ia pindah ke Jakarta dan langsung bekerja di perusahaan pemerintah daerah Jakarta, yaitu Jaya Group. Ciputra terlibat dalam pembangunan kawasan Ancol. Atas kontribusinya, itulah Ciputra diangkat dalam jajaran direksi grup hingga berusia 65 tahun dan akhirnya menjadi penasihat. Yang ketiga itu mendirikan perusahaan keluarga di tahun 1981. Sukses berkarir di Jaya Group, Ciputra akhirnya membangun bisnis keluarga di tahun 1981. Bisnis tersebut berkembang pesat, namun harus merasakan keterpurukan pada krisis ekonomi di tahun 1997. Bisnis
milik Ciputra yang tutup, mulai dari Bank Ciputra yang ditutup karena dianggap tak layak hingga asuransi jiwa Ciputra Allstate yang terpaksa tutup. Yang keempat, bangkit kembali dengan mendirikan banyak lini bisnis. Tahun 99, Ciputra bangkit. Mereka mulai menjual kembali sahamnya di Bursa Efek. Perlahan perusahaan mereka kembali bertumbuh dengan banyak pembangunan properti di berbagai daerah. Investor tertarik bergabung dengan Ciputra karena memiliki konsep yang unik dan modern. Bukan hanya itu, bukan hanya perumahan atau gedung, Ciputra bahkan menginisiasi pembangunan kota mandiri seperti Bumi Serpong Damai dan Citraland Megah Batam. Yang kelima itu berkembang dengan banyak bidang usaha. Ciputra memiliki banyak usaha di bidang perumahan dan properti. Lebih luas dari itu, Ciputra memiliki banyak bidang usaha mulai dari mall, waterpark, rumah sakit, gedung pertunjukan, bahkan kampus yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Cindy Widya Manehoro, NPM 1934-0251. Di sini saya akan merangkum tentang pencapaian yang telah diperoleh oleh PT Ciputra. Hingga saat ini, perseroan telah mengembangkan 76 proyek mulai dari kawasan perumahan, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga lapangan golf yang tersebar di 33 kota di seluruh Indonesia. Dengan portofolio dan kepemilikan lahan yang luas, perseroan ini berhasil meraih kepercayaan masyarakat luas selama lebih dari 3 dekade dan menjadi perusahaan properti yang terkemuka di Indonesia. PT Ciputra sudah mendapatkan penghargaan sejak tahun 1981 hingga saat ini, yang dapat Anda ketahui dalam rangkuman PPT kami. Terima kasih. Sekian dari kami presentasi tentang storytelling pengusaha idola yaitu Insinyur Ciputra. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.